Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, masih jumpa kembali dengan saya Ki Bagus Suryo, dan doa saya tentunya tak henti-hentinya untuk sahabat semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sahabat semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam setiap urusannya, diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya yang berlimpah-limpah. Amin Allahumma amin. Sahabat semua dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ilmu energi alam. Tentu yang saya akan bahas ini sesuai dengan pertanyaan dari sahabat semua dimanapun Anda berada. Ini pertanyaan yang langsung WhatsApp, melalui WhatsApp saya, juga yang bertanya di dalam komen YouTube saya. Ini pertanyaannya banyak ini dari sahabat semuanya ya, yang bertanya, Ki, bagaimana kita menyerap energi alam, menyerap energi ilahi, kemudian menyerap energi inti langit, inti bumi. Ketika menahan napas itu, nahan napasnya di bagian mana, Ki? Di perut atau ditahan napasnya di dada? Terima kasih untuk sahabat semua yang menanyakan hal ini. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya untuk sahabat semuanya, karena mungkin dalam hal penahan napas ini masih banyak yang bingung. Tapi sebelum saya jawab dari pertanyaan sahabat semua dimanapun Anda berada, ini saya perlu tegaskan lagi, karena dalam setiap saya membuat video, tentu saya tegaskan perkara ini, karena kalau tidak saya tegaskan akan sia-sia belajar ilmu energi alamnya. Saya tegaskan kembali bahwasanya sebelum kita ingin memulai belajar ataupun pengaktifan kundalini dan cakra solar plexusnya, harus dipahami dulu bagaimana tata caranya supaya tidak ada kesalahan. Itu di video sudah saya buatkan ya. Untuk pengaktifan kundalininya pun saya, kalau tidak salah, sudah saya buatkan. Itu ada tiga kali bagaimana cara pengaktifan kundalininya. Itu betul-betul harus dipahami bagaimana cara kita olah napas perutnya, napas dadanya, bagaimana cara menyimpannya, menahannya. Itu pun harus dipahami betul, jangan sampai ada kesalahan di sini. Karena salah dalam hal pengaktifan kundalininya, tentu tidak akan aktif kundalininya itu. Jadi betul-betul harus dipahami dulu. Nah, begitu juga dalam hal penyerapan energi alam, energi ilahi, penyerapan energi inti langit, penyerapan energi inti bumi, sinar kuning dan sinar biru. Jadi di sini pun harus betul-betul ya, dalam hal penyerapannya itu harus betul-betul diperhatikan, terutama yang pokok, yang tiga ini, serap energi alam, energi ilahi, dan penyelarasan. Ini betul-betul harus diperhatikan. Kalau kita tidak melakukan penyerapan setelah kita pengaktifan kundalini, kita tidak melakukan rutin penyerapan, maka ilmu energi alam ini tidak dapat digunakan. Karena yang kita gunakan per hari-hari, baik itu dalam hal pengobatannya, itu menggunakan serapan energi alam, energi ilahi, dan penyelarasannya tadi. Jadi setiap kita menyerap, itu harus diperhatikan bagaimana cara menyerap yang baik. Ini pun untuk penyerapan energi alam, penyerapan energi ilahi, terus penyelarasannya juga. Ini videonya pun sudah saya buat. Sudah saya buat berkali-kali, kalau nggak salah ya, pun sudah saya terangkan juga bagaimana cara menyerap dengan baik. Jadi sahabat semua boleh tonton. Ini bagi pemula ya, yang mau mengaktifkan kundalini, yang mau belajar. Tolong dipahami ini, ada dua ini ya. Pembangkitan kundalininya, ini dipahami dulu sampai betul-betul paham, sampai betul-betul hafal. Kemudian cara menyerapnya juga gitu. Serap energi alam, energi ilahi, penyelarasan, inti langit, inti bumi, itu pun semuanya harus betul-betul dipahami dulu. Supaya nanti betul-betul hasilnya baik. Supaya yang diserap itu akan bisa masuk ke dalam badan kita. Jadi tolong dipahamilah video saya sudah jelaskan video saya buat sebanyak ya, sedetil-detil mungkin itu bagaimana cara supaya dapat kita menguasai ilmu energi alam. Itu diperhatikan dulu. Yang pertama, cara pembangkitan kundalininya harus diperhatikan juga. Terus kemudian cara penyerapan energi alam, energi ilahi, inti langit, inti bumi, sinar kuning, sinar biru, itu pun harus betul-betul diperhatikan bagaimana tata caranya. Jangan sampai ada kesalahan. Oke sahabat semuanya, jadi kita kembali tadi ke pertanyaan sahabat semuanya.
Bagaimana Ki kalau kita menyerap energi alam, energi ilahi, menyerap energi inti langit, inti bumi, ataupun penyelarasan, dan sebagainya, itu menahan napasnya di mana? Jadi ketika kita menyerap energi alam, sama energi ilahi, energi inti langit, serap energi inti bumi, kita menarik napas melalui hidung, dan menahan itu, nahan napasnya, itu bebas sahabat semuanya ya. Boleh di dada, dan boleh juga di perut. Tapi untuk sahabat semuanya yang napasnya mungkin pendek, yang nggak panjang ya, nahan napasnya nggak bisa panjang, itu baiknya nahannya di perut, karena agak bisa lama sedikit kalau nahannya di perut. Tapi kalau nahannya di bagian dada, dia agak menekan sebabnya di dada ini, jadi napasnya akan pendek. Jadi bagusnya yang nahan napas-napas pendek itu nahannya di perut. Jadi di sini untuk penahan napasnya bebas sahabat semuanya ya, boleh di perut, boleh di dada. Begitu juga serap energi sinar kuning, energi sinar biru, sama. Jadi setiap kita menahan napas, itu napasnya ditahannya di perut boleh, di dada boleh. Jadi bebas di mana kita boleh menahan napasnya. Jadi sebenarnya di ilmu energi alam ini tidaklah begitu rumit. Sebenarnya simple saja, asal tahu ya, tahu tata caranya sesuai dengan yang saya ajarkan di YouTube saya. Dan kemudian banyak juga yang menanyakan kepada saya, Ki, saya sudah mengamalkan ilmu energi alam ini, sudah pembangkitan kundalini, sudah menyerap energi alam, energi ilahi sesuai dengan yang Ki ajarkan, tapi kok tidak ada efek, dan ilmunya tidak bisa digunakan. Saya ngobati orang berkali-kali tidak ada efeknya. Oke sahabat semua dimanapun Anda berada, maka tadi awal saya bilang, pentingnya pemahaman di ilmu energi alam ini. Jadi kita mungkin ngobati orang tidak ada efek, kita deteksi pun tidak ada rasa. Mungkin itu salah di pembangkitan kundalininya, karena tidak diperhatikan ketika olah napas tadi. Ada kesalahan, satu saja kesalahan, maka tentu kundalini tidak akan aktif. Jadi kita nyerap energi alam pun percuma, tidak akan masuk ke dalam badan kita. Jadi memang itu yang harus diperhatikan, cara pembangkitannya. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal tadi, cara penyerapan harus betul-betul diperhatikan. Nah, kemudian yang kedua, supaya belajar ilmu energi alam ini hasilnya maksimal sempurna, itu cara penyerapannya pun jangan sampai ada yang salah. Sarap energi alam, energi ilahi, inti langit, inti bumi, energi sinar kuning, energi sinar biru, betul-betul harus ikuti sesuai dengan yang saya ijazahkan di YouTube saya. Ini di YouTube saya sudah banyak ya cara nyerap yang baik. Jadi tolong ya untuk sahabat semuanya, supaya hasilnya baik, jadi supaya ada efek kita mengobati orang, supaya serapan-serapan energi yang kita serap, energi alam, energi ilahi dan seterusnya, itu masuk ke badan kita dan bisa digunakan. Itu cara serapnya pun harus betul-betul dipahami, harus benar, jangan sampai ada kesalahan. Karena kesalahan menyerap, maka yang kita serap tidak akan bisa masuk ke dalam badan. Tentunya ilmunya tidak akan bisa kita gunakan untuk keperluan, terutama dalam pengobatan dan lain sebagainya. Oke sahabat semua, dimanapun Anda berada, mungkin hanya itu saja yang saya dapat terangkan pada kesempatan kali ini. Untuk sahabat semuanya ya, yang masih belum paham ya, yang ingin menanyakan perkara ilmu energi alam ini, baik perkara-perkara pengobatan, perkara-perkara yang lainnya, boleh langsung tanyakan melalui WhatsApp saya. WhatsApp saya ada di deskripsi video, sahabat semuanya boleh lihat di sana. Dan terima kasih ya untuk sahabat semuanya yang sudah selalu mengikuti video-video dari Ki Bagus Suryo, dan terima kasih juga untuk sahabat semuanya yang baru mengikuti channel Ki Bagus Suryo. Mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan dalam setiap urusannya, dan dilimpahkan rezekinya yang berlimpah-limpah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.